Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Kampanye marketing paling sukses sepanjang sejarah itu bukan just duitnya Nike, bukan juga iklan iPhone ya. Kampanye paling sukses sepanjang sejarah adalah segitiga kecil di bawah botol plastik kalian. Ya, hampir semua sampah yang kalian buang bakal berakhir di TPA. Atau lebih parahnya, dikapalin ribuan kilometer buat dibakar. Dan tebak dong, siapa salah satu negara yang jadi tempat pembuangannya sekarang? Indonesia, teman-teman. Selama 40 tahun kita tuh dijual satu kebohongan besar ya. Kebohongan yang terus dirancang biar kita tuh terus-terusan beli, terus-terusan konsumsi, dan juga terus-terusan buang sambil merasa menjadi orang yang baik. Hari ini kita semua tuh bakal membongkar penipuan itu ya. Hai, gue Andre. Yuk kita bahas. Kapal sampah yang mengubah sejarah. Kejadian bersejarah ini bermula di musim semi pada tahun 1987. TPA di New York waktu itu tuh sudah kepenuhan parah. Ada 3.168 ton sampah yang nggak tahu mau dibuang kemana. Akhirnya seorang pengusaha nih menyewa kapal tongkang bernama Mobro 4000 untuk mengangkut sampah itu ke North Carolina untuk diolah menjadi gas metana. Rencananya bagus kan? Nah, tapi teman-teman waktu kapalnya tuh sampai, kru TV lokal meliput dari helikopter dan juga nggak sengaja merekam penampakan pispot rumah sakit di tumpukan sampah itu. Seketika, rumor liar bermunculan tuh, di mana kapal itu dituduh membawa limbah medis yang berbahaya. North Carolina langsung nolak mentah-mentah. Kapal itu pun lanjut berlayar ke Louisiana tuh, yang juga berujung ditolak. Ke Florida juga ditolak. Ke Meksiko, Belize, sampai Bahamas, semuanya pada ngusir teman-teman. Gilanya lagi nih, Angkatan Laut Meksiko sampai nurunin armada militer buat memblokir kapal sampah ini masuk ke perairan mereka. Berbulan-bulan kapal ini lontang-lantung di lautan layaknya kapal hantu. Nah, gara-gara kejadian ini meledak di TV, warga Amerika tuh mendadak sadar betapa mengerikannya krisis sampah sekali pakai. Politisi pun juga mulai mengancam mau ngelarang total penggunaan kantong plastik ya. Perusahaan raksasa plastik jelas panik kalau cuan triliunan rupiah mereka bakal berujung lenyap. Dari sinilah mereka tuh terpaksa muter otak buat menciptakan trik baru ya, yaitu bikin narasi palsu seolah-olah plastik itu adalah barang yang ramah lingkungan. Kenapa plastik beda? Sebentar. Memang salahnya daur ulang tuh apa? Buat aluminium dan juga kaca memang gak ada yang salah. Aluminium itu bisa didaur ulang tanpa batas, teman-teman. Kaleng yang kamu buang hari ini bisa balik ke rak minimarket dalam waktu 60 hari dengan kualitas yang sama. Makanya 75% dari semua aluminium yang pernah diproduksi sama manusia masih beredar sampai detik ini. Tapi plastik gimana? Beda total, teman-teman. Ada ribuan jenis plastik tuh dan mereka gak bisa dilelehin bareng-bareng. Beda titik leleh, beda juga sama sifatnya. Kalau kalian campur, hasilnya cuma gumpalan sampah yang tidak berguna. Parahnya lagi, setiap kali daur ulang, kualitas plastik itu bakal hancur, teman-teman. Angkanya juga brutal banget, guys. Dari seluruh plastik yang pernah dibikin di muka bumi ini, cuma sekitar 10% yang berhasil didaur ulang sekali doang tuh. Dan cuma 1% saja yang bisa didaur ulang 2 kali. Habis itu gimana? Berakhir di tempat sampah. Dan fakta paling bikin nyeseknya, industri plastik dari awal tuh sudah tahu soal ini, teman-teman. Dari dokumen internal yang bocor, bos-bos mereka tuh ngaku kalau daur ulang plastik itu mustahil dan juga tidak layak secara ekonomi. Tapi mereka tetap nekat bikin kampanye palsu ini. Kenapa? Larry Thomas yang mana adalah mantan presiden Society of the Plastic Industry ngejelasin strateginya tuh dengan begitu jujurnya. Dimana dia bilang kalau masyarakat percaya plastik tuh bisa didaur ulang, mereka bakal tenang dan juga terus jajan barang sekali pakai. Dan buat mulusin aksi ini, mereka menciptakan satu trik manipulasi di tahun 1988, yaitu sebuah trik yang bahkan masih nempel di gelas minuman yang kalian pakai sekarang. Segitiga yang menipu sedunia. Pada tahun 1988, industri plastik ngeluarin sebuah kode bernama Resin Identification Code ataupun RIC ya. Kalian tahu kok simbolnya? Itu tuh adalah 3 panah muter-muter yang bentuknya segitiga dengan ada angka di tengahnya. Simbol itu bentuknya tuh mirip banget sama simbol daur ulang universal ya, yang aslinya dibikin sama mahasiswa bernama Gary Anderson di tahun 1970 dan sudah dikenal sama semua orang. Nah, industri plastik membajak bentuk itu dan nempelin logonya tuh ke nyaris semua produk plastik yang mereka jual ya. Dan disinilah teman-teman trik liciknya bermain. Simbol itu aslinya bukan berarti barang ini bisa didaur ulang. Simbol itu cuma ngasih tahu jenis plastiknya doang. Plastik nomor 1 itu
seperti botol air, dan nomor 2 tuh seperti botol susu, yang mana memang bisa didaur ulang. Tapi nomor 3 sampai nomor 7 gimana guys? Sebagian besarnya tuh cuma sampah dan nyaris tidak ada pasarnya. Mau ngumpulin, mau nyortir, sampai nyuci gelas plastik nomor 5 itu biayanya jauh lebih mahal daripada nilai jual plastiknya sendiri. Dan gilanya lagi nih, pabrik tuh nggak cuma nempelin logo ini secara sukarela loh. Mereka tuh ngelobi pemerintah mati-matian biar logo tipuan ini diwajibkan secara hukum di semua kemasan plastik. Mereka pakai undang-undang resmi buat maksain ilusi bisa didaur ulang ini ke barang-barang yang sebenarnya cuma rongsokan. Hasil dari kebohongan ini melahirkan fenomena yang namanya itu adalah recycling ya. Kita ambil contoh nih teman-teman. Mungkin karena merasa bersalah, kita asal lemparlah kardus pizza berminyak ataupun garpu plastik ke tong sampah daur ulang sambil berharap kalau barang itu tuh bakal didaur ulang. Padahal sampah kotor ini malah bikin mesin tuh macet dan juga ngerusak tumpukan plastik lainnya. Dan tebak dong siapa yang paling senang lihat ini? Pabrik plastiknya. Karena dengan trik ini mereka tuh sukses mindahin rasa bersalah ke diri kalian. Narasi rusaknya lingkungan sekarang berubah menjadi konsumen yang bodoh gak bisa milah sampah. Bukan lagi nih perusahaan raksasa yang serakah produksi terlalu banyak plastik teman-teman. Mulai kebayangkan ini arahnya kemana? Ekonominya memang dirancang gagal. Oke, sisi ekonomi di balik industri plastik ini juga beneran gelap banget sih guys. Faktanya, plastik itu dibikin dari bahan bakar fosil loh. Dan ada satu rahasia besar yang jarang banget diomongin, yaitu saat perusahaan minyak ngebor metana dari perut bumi ini, mereka itu otomatis bakal dapat produk sampingan alias adiknya yang bernama adalah etana. Masalahnya, etana ini nggak bisa dibuang sembarangan, nggak bisa dibakar bebas, dan juga nggak bisa dicampur begitu saja. Solusi paling licik buat ngebuang gas etana ini, tahu nggak gimana caranya? Pabrik mengubah limbah itu menjadi plastik dan menjualnya ke kita semua. Nah, apesnya lagi nih, produksi minyak dunia tuh sekarang lagi melimpah, sehingga bikin harga plastik yang baru nih menjadi jatuh super murah. Sebaliknya, proses plastik daur ulang tuh malah biayanya jadi mahal banget, terus hasilnya juga butek dan kualitasnya tuh super jelek. Sekarang logikanya deh, kalau kalian nih guys jadi bos perusahaan minuman raksasa, teman-teman pilih mana? Bayar lebih mahal buat bahan daur ulang yang butek, atau bayar yang jauh lebih murah buat plastik baru yang bening sempurna langsung dari kilang minyak? Sistem insentif ekonominya tuh memang sudah hancur total dari sananya kan? Pasar dan juga hukum bisnis secara nggak langsung ngasih hadiah dan juga keuntungan raksasa buat perusahaan yang terus-terusan nyampah pakai plastik baru. Dulu dibuang ke Cina, sekarang ke sini. Selama puluhan tahun kebohongan soal daur ulang ini ditutupin pakai satu trik licik teman-teman. Amerika dan juga Eropa tuh ngirim jutaan ton sampah plastik mereka ke Cina. Begitu kapal kargo itu lepas landas dari pelabuhan, pemerintah mereka bakal langsung mencatat sampah itu sebagai sukses didaur ulang. Mereka tutup mata, mereka nggak peduli apakah sampah itu beneran diproses di Cina atau malah cuma dibuang ke sungai-sungai pedalaman sana. Di atas kertas, citra mereka tuh bersih teman-teman pokoknya. Tapi di tahun 2018, Cina ngamuk-ngamuk tuh guys dan juga ngeluarin kebijakan National Sword, yaitu sebuah aturan buat stop total impor sampah asing. Dalam semalam, pasar daur ulang global hancur lebur tuh dan kebohongan mereka akhirnya terekspos. Lalu kalau gitu kemana dong pergi jutaan ton sampah itu sekarang? Jawabannya bikin gua merinding guys waktu riset. Soalnya Indonesia nih menjadi salah satu penampung barunya loh. Data BPS mencatat tuh impor sampah plastik kita di tahun 2024 menembus angka yang gila, yaitu 262.900 ton dan angkanya ini terus-terusan naik. Gak cuma itu ya, kita juga mengimpor sekitar 3 juta ton kertas dan kardus bekas per tahun. Masalahnya, di dalam kiriman kertas bekas itu nyempil sampah plastik yang terkontaminasi. Nah, batas resmi kontaminasi itu pun harusnya cuma 2%. Tapi menurut temuan Ekoton, plastik selundupannya ini kadang sampai 30%. Terus, sisa-sisa plastik kotor yang nggak laku dan juga nggak bisa diapa-apain ini akhirnya dibuang kemana? Selamat datang guys di Desa Tropodo, Sidoarjo, Jawa Timur ya. Tahu yang dimasak pakai sampah bule. Di sini ada puluhan pabrik tahu rumahan yang sudah puluhan tahun nggak lagi masak pakai kayu bakar. Tapi sebagai gantinya, mereka ngebakar gunungan sampah plastik impor. Alasannya simpel, yaitu jauh lebih murah.
Salah satu pengusaha mengaku kalau pakai kayu bakar, biayanya itu bisa 6 kali lipat lebih mahal. Nah, buat pengusaha kecil dengan untung tipis, jelas dong mereka tuh akan lebih milih bakar plastik sisaan ini. Di tumpukan bahan bakar pabrik tahu itu, kamu pun juga bahkan bisa menemukan bungkus makanan anjing dari Selandia Baru nih, sampai bungkus keju dari Prancis. Dan harga murah ini juga dibayarnya pakai nyawa. Pembakaran plastik ini melepasin senyawa mematikan bernama dioksin yang memicu kanker dan juga kerusakan hormon loh. Asap beracun ini juga dihirup sama anak-anak di sana setiap harinya teman-teman. Gilanya lagi nih, penelitian membuktikan kalau telur ayam kampung di sekitar Tropodo mengandung kadar dioksin yang super tinggi. Jadi mari kita rangkai ulang siklus gilanya ya. Orang di Eropa nih buang gelas plastik ke tong daur ulang sambil merasa bangga menyelamatkan bumi. Plastiknya lalu dikirim nyebrang setengah dunia dan juga berakhir di tungku pabrik tahu di Jawa Timur. Asapnya racunin warga sekitar tuh. Terus dioksinnya menyerap masuk ke telur dan juga tahu. Lalu tahunya dijual ke Surabaya dan berakhir masuk ke perut kita. Rasa bersalah mereka hilang, sementara racunnya gimana? Pindah ke darah daging kita. Mantap kan? Bahkan kata para ahli, ini bukan sekadar masalah lingkungan teman-teman. Ini adalah bentuk penjajahan gaya baru, yaitu kolonialisme limbah. Saset versi lokal dari jebakan yang sama. Gak usah jauh-jauh deh nyalain bule, Indonesia ternyata juga punya jebakan sampahnya sendiri yang jauh lebih mematikan, yaitu kemasan saset. Sejak tahun 90-an, warung kita dipenuhi sama rencengan saset kopi sampai sampo karena harganya itu murah. Tapi aslinya guys, saset ini adalah salah satu bencana nih yang mustahil didaur ulang. Kemasan ini dilaminasi dari gabungan plastik dan juga aluminium foil yang lapisannya tidak bisa dipisah. Di mata pemulung, saset ini nggak ada harganya sama sekali. Efeknya, lebih dari setengah gunung sampah di Bantar Gebang itu isinya cuma sampah saset dan juga kresek ringan yang nggak laku dijual tuh. Nah, yang paling bikin emosi adalah perusahaan raksasa yang maksa jualan pakai saset demi ngeruk cuan, tapi malah kita nih sebagai konsumen yang disalahin dan juga disuruh repot milah-milah sampah. Trik licik lempar batu sembunyi tangan seperti ini persis banget seperti konspirasi plastik di Amerika pada 40 tahun yang lalu. Dimana bedanya guys, mereka tuh cuma ganti kostum pakai kearifan lokal, ya kita nih terus-terusan ketipu ya. Tapi kan sekarang ada teknologi baru. Sekarang tirainya sudah kebuka nih teman-teman. Terus industri plastik ngapain tuh? Ngurangin produksi kah? Yang jelas enggak. Mereka tuh malah ngeluarin buzzword yang baru ya, yaitu chemical recycling atau advanced recycling. Mereka tuh berjanji teman-teman kalau semua sampah plastik bisa dihancurin sampai level molekul dan disulap menjadi plastik baru yang super bersih tanpa sisa limbah. Kedengarannya ajaib kan? Sayangnya hasil investigasi NRDC membongkar tuh kalau ini berpotensi menjadi tipuan licik. Kebanyakan pabrik canggih ini cuma pakai metode pirolisis, yaitu adalah manasin plastik di ruang tanpa oksigen. Bukannya menjadi plastik baru, sampah itu kabarnya malah dilelehin buat dijadikan sebagai bahan bakar solar. Kalau sampai bener nih, proses ini jelas-jelas melepaskan zat beracun ke udara loh. Nah, tapi mereka tuh sengaja menyebut ini sebagai daur ulang demi mencuci citra perusahaannya dan juga nunda regulasi pemerintah. Intinya, mereka tuh seperti berpura-pura teman-teman menyelamatkan bumi biar bisa bebas membangun lebih banyak pabrik plastik baru di belakang kita ya. Gimana nih menurut kalian? Kenapa kita mau dibohongin dan harus apa? Di ilmu psikologi ada istilah yang namanya adalah moral licensing, yaitu ngelakuin satu kebaikan seolah-olah ngasih kalian tuh izin buat ngelakuin keburukannya. Waktu kalian tuh ngeliat logo daur ulang, otak teman-teman otomatis ngasih lampu hijau kan? Kalian jadi ngerasa aman dan juga mikir nih, nggak apa-apalah gue beli buah dibungkus plastik tebel, kan nanti gue daur ulang. Dan jujur aja teman-teman, kita juga senang ditipu kan? Lebih enak ngelempar botol terus pura-pura masalah selesai kan? Daripada ngadapin fakta kalau botol itu bakal jadi racun selama ratusan tahun. Jadi pertanyaannya, apakah daur ulang tuh murni penipuan? Buat aluminium dan juga kertas, enggak. Terusin aja kalau bisa guys. Tapi buat plastik gimana? Bisa hampir dipastikan adalah iya ya. Solusinya bukan daur ulang yang lebih baik. Solusinya adalah urutan yang selama ini kita tuh hafalnya terbalik. Ingat gak sama 3R? Reduce, reuse, dan juga recycle. Itu ditulisnya berdasarkan sama urutan kepentingan teman-teman. Yang paling berdampak itu nomor satunya nih adalah reduce, yaitu kurangi. Jangan bikin sampahnya dari awal. Nomor 2 adalah reuse, yang mana adalah pakai ulang. Dan lucunya orang Indonesia itu jago banget di fase ini guys.
Toples Kongguan isinya rengginang tuh. Kaleng biskuit jadi kotak jahit. Botol plastik jadi pot tanaman kan? Dulu kita malu tuh dibilang kampungan. Padahal ini satu-satunya bagian dari 3R yang beneran sukses teman-teman. Baru deh, kalau dua opsi tadi tuh mentok, daur ulang masuk sebagai pilihan terakhir, bukan opsi pertama. Berhenti mau disalahin sama perusahaan Seraka yang rencananya malah mau ngelipat gandain produksi plastik di tahun 2050 ya. Jadi intinya, waktu kalian nih melihat logo 3 panah muter di botol, inget ya, itu sangat bisa jadi adalah bukan janji nyelamatin bumi. Itu bisa jadi cuma struk pembelian dari transaksi kotor yang kamu pun aja nih nggak sadar sudah bikin kalian tuh pada ikutan. Sekarang gue lempar deh ke kalian semua. Menurut teman-teman nih, siapa sih yang harusnya itu paling tanggung jawab soal krisis sampah ini? Kita sebagai konsumen atau perusahaan raksasanya tuh? Dan ini guys, pertanyaan yang lebih ngerinya lagi nih. Setelah kalian tahu sampah negara maju dibakar di tungku pabrik tahu di Jawa Timur, kita tuh harus stop total impor sampah plastik atau biarin aja karena ribuan orang bakal kehilangan mata pencarian kalau pabrik ditutup tuh teman-teman. Gak ada jawaban gampang di sini kan? Tulis di kolom komentar ya. Gua baca satu-satu kok. Dan kalau video ini bikin kalian tuh mikir 2 kali sebelum ngerasa jadi pahlawan cuma karena ngebuang botol ke tempat sampah yang bener, berarti kerjaan gue sudah beres ya. Sampai jumpa lagi teman-teman di video-video berikutnya. Bye bye. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.